Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dipun tepangaken kula bagya saking Dinas Sosial. Sebenarnya yang untuk acara semacam ini harusnya mengundang Dinas Pendidikan. Lupa mengundang atau diundang tidak hadir? Diundang tapi tidak bisa hadir, Pak. Oh, ngaten. Nggih. Mudah-mudahan tidak karena masalah. Kalau kami Bapak Ibu dari Dinas Sosial, kami sangat mengapresiasi acara-acara semacam ini, seminar kebangsaan ini. Ini luar biasa. Apalagi topiknya adalah kelahiran Bung Karno yang dari Ploso. Ini luar biasa lagi. Tadi sudah disampaikan bukti-bukti otentik bahwa Bung Karno itu lahirnya di Ploso ini, di Rejo Agung ini. Bukti otentik sudah seperti itu. Cuma pesan saya begini, jangan sampai ribut dengan daerah lain karena saling mengklaim kelahiran Bung Karno. Kelahiran Bung Karno di Ploso itu memang penting, luar biasa. Untuk menyemangati kita semua warga Ploso, warga Jombang khususnya, bahwa di Ploso yang termasuk daerah Jombang telah lahir sang putra Fajar, tokoh besar yang bisa membawa Indonesia sampai dengan saat ini. Menurut saya seperti yang disampaikan Mas siapa yang pertama tadi. Gimana caranya meneladani Bung Karno itu? Kalau menurut saya yang lebih penting lagi itu adalah meneladani cita-cita beliau, meneladani semangat beliau sebagai pendobrak sehingga negeri ini bisa berdiri dan sampai dengan saat ini masih tetap kokoh berdiri. Gimana cara meneladaninya? Nyuwun sewu untuk adik-adik yang belajar, yang masih tahap belajar. Panjenengan semua bisa belajar sesuai yang Anda inginkan, belajar apapun. Jangan dikira kalau yang belajar baik-baik itu mesti nantinya jadi baik. Belajar apapun yang panjenengan sukai, yang suka main bola, belajar main bola dengan semangat, dengan serius. Insya Allah nanti dunia bola akan mengantar panjenengan mengisi kemerdekaan ini. Bapak Ibu, perlu kami matur, kami di Dinas Sosial itu punya tugas pokok dan fungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa kepada generasi muda. Salah satunya kami adalah mengurus Taman Makam Pahlawan. Karena sering ke TMP, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa itu, saya jadi merenung. Alhamdulillah, aku bisa menikmati jerih payah beliau-beliau yang sudah dimakamkan itu. Beliau-beliau itu dimakamkan tanpa bisa mengenyam sesuatu yang beliau rebutkan. Karena merebut kemerdekaan kan, ada yang dimakamkan itu maksudnya meninggalnya itu sekitar tahun 46, 47, 48, 49. Itu dimakamkan ke TMP, itu pindah ke Rangka. Beliau itu ada ketika meninggalnya tahun yang saya sebutkan tadi, itu mesti crash dengan Belanda dan kena tembak. Ketika kena tembak, itu dimakamkan di pemakaman umum dekat lokasi meninggalnya, lokasi gugurnya. Nah, setelah tahun 70-an, 60-an, akhir 70 ada pengadaan TMP itu, beliau dipindah dari pemakaman umum itu ke TMP. Beliau itu tidak sempat merasakan atmosfer kemerdekaan. Beliau itu tidak sempat menikmati
alhamdulillah kita menikmati perjuangan beliau. Disitulah saya belajar ikhlas. Belajar untuk ikhlas menerima keadaan. Yo opo kita itu masih lebih beruntung dari beliau-beliau itu. Karena beliau berjuang tanpa merasakan hasil perjuangannya. Kita tinggal menikmati. Untuk itu saya berpesan kepada Bapak Ibu, terutama pendidik, Bapak Ibu guru, karena tugas pokok kami adalah menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan pada generasi penerus. Monggo barangkali ada yang berkenan untuk ziarah ke Taman Makam Pahlawan, kami fasilitasi. Maksudnya ziarah dengan mengajak putra didiknya. Monggo, itu kami fasilitasi di sana. Dan itu kami serahkan ke panjenengan, mau ziarah biasa atau ziarah pakai pemandu. Kalau pakai pemandu itu dari kami akan minta tolong ke Bapak Legiun Veteran untuk memandu putra didik panjenengan bagaimana memasuki TMP, bagaimana tata upacara ziarah di TMP. Sekalian diberi wawasan tentang nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. Menurut saya ketika nilai-nilai luhur perjuangan bangsa itu diberikan oleh pelaku sejarah, oleh Bapak Ibu Legiun Veteran itu akan lebih mengena kepada putra didik panjenengan. Kami di Jombang, alhamdulillah untuk tahun ini memberi tali asih kepada Legiun Veteran. Mumpung beliau itu masih sugeng, masih hidup, kita beri tali asih. Ada 2 itu yang usianya di atas 90 Bapak Ibu. Bahkan yang satu itu sudah 100 tahun. Ada di Watu Dakon Kesamben, Ibu Tumina, itu 100 tahun. Pada tahun 2024 ini merinding saya. Usianya sudah genap 100 tahun. Dan itu masih beraktivitas normal, beraktivitas biasa. Saat diberi bantuan secara simbolis di pendopo, itu beliau aktivitas sendiri, jalan sendiri, nggak ada yang bantu. Usia 100 tahun. Mudah-mudahan kita semua, terutama panjenengan semua bisa seperti beliau. Bisa usia sampai segitu dalam kondisi sehat. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya bangga dengan seminar ini. Seminar ini luar biasa. Semoga kita bisa meneladani perjuangan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagio dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Pak. Saya kembali ke laptop. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Bagio dari Dinas Sosial yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di hadapan kita, yang mana tadi beliau menyampaikan bahwa di antara salah satu yang menginspirasi dari sang proklamator adalah beliau sebagai pendobrak. Maka dari itu, untuk kita yang hadir di seminar ini, terutama adik-adik para pelajar, adik-adik para mahasiswa, bersiaplah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Bagio, kita ini adalah penikmat kemerdekaan, bukan pejuang kemerdekaan. Maka bersiaplah untuk mengisi kemerdekaan ini dengan amal soleh dan amal kebajikan. Di antaranya viralkan bahwa fakta sejarah sang proklamator lahir di pelosok. Terima kasih. Oh ya, ada usulan ini dari Pak Kusartono. Saya tadi sudah bilang mau ngicilik tapi enek ya caranya. Silakan Pak Gus sebelum ditutup. Ini yang jauh kan saya kan, Kediri. Ada yang jauh lagi dari Kediri, Mas Edi dari Blitar. Paulil, filosofi seminar itu ada yang mengatakan bersemi dan bersinar. Saya sepakat tadi udah viral. Tapi bagaimana seandainya
apa yang beliau sampaikan tadi menarik. Ini api itu harus dapat apinya kita, ya. Kedua, ini harus Jombang dulu lah. Orang usah mikir Surabaya lah gampangane. Yang terdekat. Apa nggak cantik seandainya diskusi semacam ini diadakan di berbagai wilayah di Jombang supaya orang Jombang sendiri itu paham. Satu. Kedua, mungkin forum ini bisa melahirkan rekomendasi. Kalau sepakat, apa dengan satu, memohon pemerintah Kabupaten Jombang untuk mengadakan nonton bareng misalnya, ya kan. Terus apa, anak-anak sekolah itu mohon diajak ke tempat kelahiran, nanti lanjut ke TMP. Jadi ada agenda dari usulan dari forum ini supaya berjalan. Kemudian jika memungkinkan mohon untuk dibuat buku tentang sejarahnya Bung Karno di Ploso, ya kan. Ketiga, yang paling sederhana adalah kita itu ada perkumpulan guru sejarah di Kabupaten Jombang. Mohon nanti Pak Nur mungkin bisa ya. Ada guru IPS itu SMA, ada SMP, ada SD. Kalau kita ingin menyebarkan, ayo kumpullah guru sejarah. Guru sejarah itu diajak ngopi, seminar, apapun lah namanya. Kumpul, kita memahamkan ini supaya sama. Jadi sebelum kita ke Jakarta, kemana ini, Jombang ini bisa kita mainkan. Dan forum ini bisa merekomendasi usulan. Terima kasih Pak Oli. Yeah, terima kasih. Saya kira semua sepakat nih dengan usulan Pak Kusartono, minimal sekolah-sekolah di Jombang itu disetelkan film yang titik nol tadi itu. Sepakat nggih? Sepakat? Karena ini nanti berhubungan dengan pendidikan, maka nanti saya kira video dokumentasi dari acara ini sama panitia akan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Gimana Mas Panitia? Karena hari ini Dinas Pendidikan sebenarnya juga diundang dan bahkan rencananya juga diminta untuk menjadi salah satu narasumber, tapi belum bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Sepakat ya? Tolong dijawab yang keras. Enggak, saya tanya yang muda-muda dulu Pak. Sepakat nggih yang muda-muda nggih? Oke, sekarang saya tanya pada ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini hadir, apakah sepakat? Apakah sepakat? Sepakat. Mas, tolong sebagai bukti nanti dokumentasi seminar ini dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Kita berharap dari situ juga ada bersurat bahwa mungkin nanti bersuratnya kita bersama dengan Departemen Pendidikan Organisasi Persaudaraan Tanah Air Indonesia, bersurat kepada Departemen Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang untuk menindaklanjuti ini minimal sekolah-sekolah yang ada di Jombang minimal berawal dari Salam cinta tanah air Indonesia. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di sini Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia, derek serta mengikuti seminar kebangsaan. Sang proklamator lahir di pelosok, fakta merdeka meruat Indonesia dengan menelusuri sejarah, kebenaran sejarah. Semoga menjadi sarana untuk Indonesia kita ruat kembali hal-hal yang sekiranya masih perlu untuk kita benahi bersama. Udang Indonesia Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Salam berbahagia, salam cinta tanah air Indonesia. Meluruskan sejarah, memberikan fakta bicara bahwa sang proklamator adalah lahir di pelosok dan akte kelahiran bangsa Indonesia adalah 17 Agustus, kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, dan untuk acara selanjutnya adalah doa penutup. Kami haturkan pada Bapak Kuswanto untuk berkenan menutup acara ini dengan doa. Pada Bapak Kuswanto kami persilakan. Assalamualaikum
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara seminar bangsa ini dari awal sampai akhir dapat terhibur memuaskan. Mana minum nilai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar iman wa qina Islam. Izin sayyidil mursalin alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.